Jadi ini video untuk kenang-kenangan. Ya, kita berhasil menyediakan infrastruktur arsitektur jaringan. Untuk scriptnya, ya idenya itu dari konten automation. Jadi ingin membuat konten yang selama ini tipikal kerjaannya. Kemudian kita mock up jadi lebih kecil. Gimana caranya lebih kecil-kecil? Kemudian in case kita nggak punya budget yang benar-benar besar, gitu ya. Jadi kita alokasikan waktu dan nyari yang gratisan gitu ya. So dengan bantuan informasi yang ada, kita dapat satu clue di mana membuat satu shortcut kerjaan tipikal menjadi lebih probable untuk dilakukan secara cepat. Ini untuk videonya kurang lebih seperti ini. Kita pakai add footage, ada footage, kita punya footage di sini, kita punya voice over di sini. Masing-masing kita breakdown lagi menjadi bagian 3, yaitu kayak hook 1, isi 1 sama call to action 1. Nah itu di setiap satu video. Artinya jikalau kita asumsikan di hook saja kita ada 3 video, di isi kita 3 video, kemudian di CTA ada 3 video, kita breakdown masing-masing, otomatis secara keseluruhan kita punya 9 video, yang mana peluang untuk membuat konten jikalau didistribusikan secara keseluruhan tanpa memperdulikan ideal dan tipikalnya, itu kita bisa menghasilkan kurang lebih dari 6 video saja bisa di 36 peluang video yang berbeda. Tapi kan nggak gitu tujuannya ya, gitu. Kemudian dari 6 tadi dengan footage saja itu sudah dapat 36. Bayangin kalau misalnya dikali 2 dengan voice over ada 6 juga, di hook 3, di isi 3, di CTA 3, kemudian hasilnya ya kurang lebih bakal jauh lebih banyak, kurang lebih seperti itu, 96 kalau masalah. Nah, tapi dari situ kita perlu underline, artinya kurang ideal nih kalau misalnya kita mau mendistribusikan semua konten itu ke dalam beberapa akun, terutama yang algoritmanya lebih canggih daripada kita gitu ya. Nah, ya udah, kita sampai di titik ideal, kita minta bantuan informasi dari AI GPT bahwasanya yang ideal ya 12 kayak gitu. Kita kombinasikan ke 12-nya. Kemudian kita dapat satu clue, kurang lebih keywordnya seperti ini. Ya ini kurang lebih kayak guideline aja, guideline. Kemudian sampailah di titik persepsi ideal, yaitu kayak 12 poin, vokal X di sini. Nah, di sini sebenarnya secara keseluruhan kita bakal mendistribusikan semua 12 peluang tadi ke dalam satu video yang ke dalam 3 part yang kita bilang sebagai cluster. Ada cluster A, B, dan C gitu. Nah, ini dalam tanda kutip untuk V1, voice over 1, footage 1 gitu ya, voice over 2 dan seterusnya gitu. Sampailah di 12 dia. Ini kita coba ambil satu footage ya. Satu footage saja. Artinya gini, misalnya kalian membuat satu produk ini yang awalnya untuk buku 3, tapi kita asumsikan dulu ringan, jadi satu aja kita ambil gitu ya, kita ambil satu dulu gitu. Ini dari kesemua ini kita asumsikan satu dulu yang diambil. Nah terus dapatlah clue-nya dari cluster itu kurang lebih seperti ini. Nah ini baru pasarannya. Kita belum di breakdown bagi 1, 2, dan 3 itu kurang lebih. Kemudian setelah pada invest ini selesai, dapat nih projectnya, kita distribusikan ke dalam satu skematik project atau project workflow gitu ya, atau kayak workflow yang call to action itu kita ingin ngasih satu project di mana di dalamnya itu ada inputnya gimana, outputnya gimana, apa yang kita harapkan gimana gitu ya. Contohnya garis-garis itu project di sini, ibarat ini headernya, kepalanya ke project. Di dalam header
Ketika kita klik satu folder tersebut, jadi pasti ada beberapa folder gitu ya, subfolder. Nah, di situ ada footage, ada voice over, ada output, ada mapping, ada rendering. Yang sebenarnya ini baru konsepnya. Kita masih dalam tanda kutip 15% yang ditandingkan, masih banyak yang bisa kita explore. Nah, ini breakdownnya, kemudian ada footage di sini kita deskripsikan dari CF1 sampai CF3 sampai 11 gitu ya. Footage juga gitu 12. Artinya ini skemanya kita agak besar. Tapi in case gimana nih kalau misalnya kita ingin sharing dengan teman gitu ya, dengan teman satu tim. Nah, ada dua project yang perlu kita kembangkan. Yang pertama ada namanya mind map atau roadmap aja. Ibaratnya itu kayak thinkingnya, kayak workflow thinkingnya dari kayak running ini gitu ya. Ibaratnya apa ya, part-part dari puzzle itu harus disesuaikan, harus dipilah-pilah nih bagaimana gitu. Nah, kita pakai Google Sheet, sedangkan untuk file utama itu Google Drive untuk tadinya. Kemudian untuk arsitektural renderingnya, arsitektur dan di softwarenya kita pakai dua ya, pakai FMPG sama Python. Nah, ini untuk project demonya kurang lebih gini, dan ini udah kita running, dan itu 15% sampai 20% udah running. Lalu kemudian secara keseluruhan itu dulu ya untuk malam hari ini. Nanti kita coba running lagi gitu. By the way, tadi kita udah nge-solve satu problem untuk nge-shortcut yang long video jadi part yang maksimalnya 3 second. Itu bisa di-update, bisa mau jadi 4 second bisa, 5 second bisa. Tapi lagi-lagi itu masih kayak pakai local drive yang gratisan ya. Kalau kalian ingin mendapatkan kelas gratis video, jangan lupa bayar ya guys, karena itu wasting time sekali. And lastly, I wanna thank you for watching me, and it's me, Asep Roman Hidayat. I wanna see you in the next video. Thank you. Bye.